Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti dengan NIM 811423188. Saya Sahkar Marifan Puro dengan NIM 811423065. Saya Siti Regina Usman dengan NIM 81114223049. Saya Angelina Dwi Astuti BMUSI dengan NIM 811423130. Saya Julka Sofana dengan NIM 811423107. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Pemanasan Global. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peneliti dari Center for International Forestry Research menjelaskan bahwa pemanasan global adalah kejadian terperangkapnya radiasi gelombang panjang matahari atau gelombang panas atau inframerah yang dipancarkan ke bumi oleh gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini secara alami terdapat di udara atau atmosfer, sedangkan efek rumah kaca adalah istilah yang digunakan untuk panas yang terperangkap di alam atmosfer bumi dan tidak bisa menyebar. Pemanasan global merupakan suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan tersebut menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida atau CO2 melalui di proses yang disebut efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca greenhouse effect merupakan istilah yang cukup erat kaitannya dengan pemanasan global. Disebut dengan efek rumah kaca karena adanya peningkatan suhu bumi akibat suhu panas yang terjebak di dalam atmosfer bumi. Prosesnya mirip seperti rumah kaca yang berfungsi untuk menjaga kehangatan suhu tanaman di dalamnya. Peningkatan suhu dalam rumah kaca terjadi karena adanya pantulan sinar matahari oleh benda-benda yang ada di dalam rumah kaca yang terhalang oleh dinding kaca sehingga udara panas tidak dapat keluar. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantau tidak diteruskan ke luar angkasa tetapi kembali lagi ke bumi. Dan gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida yang tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi, sehingga mengakibatkan bumi semakin panas. Yang ketiga ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun jika berlebihan maka akan menjadikan efek terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. Di atas permukaan bumi, efek rumah kaca bisa terjadi karena sebanyak 25% energi matahari yang masuk ke bumi dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer, 25% diserap awan, 45% diabsorpsi permukaan bumi, dan 5% lainnya dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Energi matahari yang telah diabsorpsi akan dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi inframerah oleh awan dan juga permukaan bumi. Namun, energi yang dipantulkan tersebut bisa terhalang oleh karbon dioksida dan gas lainnya yang terdapat di atmosfer bumi. Banyaknya CO2 di udara menjadi salah satu faktor terjadinya pemanasan global. Sebenarnya, zat CO2 dibutuhkan dan akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Akan tetapi, karena semakin menipisnya hutan dan lahan hijau membuat kadar CO2 di atmosfer tidak terkendali. Penggundulan hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Semakin terjadinya penebangan liar atau penggundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan semakin banyak berkumpul di atmosfer sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kondisi ini mempunyai arti bahwa oksigen di bumi akan semakin berkurang. Padahal semua makhluk di bumi memerlukan oksigen, sehingga dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi.
Penggundulan hutan atau deforestasi juga menyebabkan kecepatan perubahan iklim dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestasi banyak disebabkan karena adanya alih fungsi hutan, misalnya adanya berbagai komoditas pertanian seperti jagung dan kedelai yang memerlukan lahan yang tidak sedikit. Terjadinya deforestasi akan menambah buruk pemanasan global karena hutan sebagai penghasil oksigen dan paru-paru dunia ditebangi dan diganti dengan komoditas pertanian sehingga menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer. Kita akan melanjutkan materi penyebab pemanasan global. Polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, unsur yang berperan besar dalam menyebabkan global warming adalah gas metana. Gas metana yang mempunyai kadar tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi sampai sekitar 19,5%. Pada kadar yang lebih tinggi, apabila gas metana bercampur dengan udara, dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan. Sektor pertanian adalah salah satu penyumbang gas metana, yaitu berasal dari pakan ternak yang umumnya mengandung gas metana. Pada gas metana berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Gas metana mempunyai dampak terhadap pemanasan global lebih besar dibanding gas karbon dioksida. Yang ketujuh, ada boros penggunaan listrik. Faktor penyebab pemanasan global yang lainnya adalah penggunaan listrik yang boros. Pemborosan listrik dapat membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan bahan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. Oleh karena itu, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, polusi udara akibat industri pabrik. Pembangunan industri di samping memberikan dampak positif, di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif berupa pemancaran udara dan kebisingan, baik terjadi di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor, yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Industri pabrik menyebabkan banyaknya asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Zat yang keluar dari proses industri berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, karbon hidrokarbon, dan senyawa lainnya yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Yang terakhir ada sampah plastik. Menurut penelitian, ketika plastik terkena sinar matahari dan berakibat rusak, mengeluarkan gas metana dan etilena. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim, dan hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah yang tidak didaur ulang seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu di permukaan bumi. Suhu bumi yang meningkat dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi lingkungan. Karena terjadi perubahan iklim dunia, salah satu contoh dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global adalah mencairnya glasier dan es kutub. Hal ini dapat mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan membuat sebagian daerah terendam air laut. Contoh dampak buruk lainnya yaitu tentang pemanasan global, yaitu terjadinya curah hujan yang tinggi, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Terjadinya pemanasan global merupakan peringatan bagi semua negara di seluruh dunia untuk selalu waspada akibat dampak buruk yang kemungkinan terjadi. Misalnya, mencairnya es batu di kutub sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Hal tersebut tentu saja sangat berdampak buruk terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara kepulauan seperti Indonesia
karena dapat menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Akibat yang lain yaitu terjadinya pemanasan global adalah adanya perubahan iklim atau fenomena penyimpangan iklim. Misalnya terjadinya 3 bencana, yaitu hidrometeorologi, yaitu angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Bahkan mungkin ditambah dengan gelombang laut yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya korban jiwa manusia. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya bencana tersebut bukan hanya kerugian jiwa saja, akan tetapi juga ada kerugian materi. Sebagai contoh adalah kerusakan pemukiman dan masih banyak lagi kerusakan yang lainnya. Efek lainnya dengan terjadinya pemanasan global adalah ketidakstabilan iklim. Misalnya, energi panas dan uap air yang banyak di atmosfer, curah hujan yang jauh lebih tinggi, angin topan yang lebih besar, pergeseran musim hujan dan musim kemarau, anomali perubahan cuaca yang sulit diprediksi dan ekstrim. Ketidakstabilan iklim tersebut dapat menyebabkan badai dan gelombang menjadi tinggi, sehingga dapat mengganggu aktivitas nelayan. Peningkatan permukaan air laut membuat frekuensi banjir di kota-kota yang dekat dengan pantai semakin meningkat. Di samping itu, pemanasan global juga menyebabkan terganggunya hasil pertanian karena adanya cuaca yang sangat ekstrim, sehingga pada musim kemarau di negara tropis dapat menyebabkan kekeringan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai antisipasi pemanasan global. Untuk mengantisipasi atau mengurangi terjadinya pemanasan global, maka harus dicari penyebab atau akar permasalahannya. Berikut ini langkah yang harus ditempuh dalam antisipasi atau mengurangi pemanasan global, seperti mengurangi peningkatan gas rumah kaca. Kebiasaan masyarakat, terutama masyarakat kota dalam kehidupan sehari-hari, ternyata cukup konsumtif dan boros energi. Sebagai contohnya yaitu meninggalkan lampu menyala di kamar kosong, memakai sedotan untuk minum, membeli air minum dalam kemasan setiap hari, sampai dengan membuang sampah kertas yang masih bisa dipakai. Kemudian mengurangi polusi udara karena bahan bakar untuk mengurangi polusi udara akibat bahan bakar. Maka penggunaan transportasi massal oleh masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk membuat masyarakat bersedia menggunakan transportasi publik. Masyarakat tentu akan bersedia menggunakan transportasi publik apabila transportasi tersebut aman dan nyaman. Kemudian penanaman pohon semakin diperbanyak, terutama di pinggir jalan yang lebar. Kemudian efek dari rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan ke luar angkasa, tapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini biasa bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pemakaian jenis pakan ternak yang mengeluarkan sedikit gas metana, pemilihan jenis pakan ternak sangat menentukan besar kecilnya gas metana yang dihasilkan ternak. Sehingga efisiensi pemilihan pakan ternak perlu dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, tidak boros menggunakan listrik. Penyebab pemanasan global yang lainnya adalah penggunaan listrik yang boros. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan emisi pemanasan global. Oleh karena itu, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Kemudian industri pabrik berada di tempat yang sesuai dengan peruntukan ruang keberadaan pabrik sebagai perilaku industri. Sebaiknya sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang kota. Tidak mengganggu fungsi peruntukan ruang, tidak mengganggu fungsi lingkungan dan sesuai peruntukan ruangnya. Kemudian, mengurangi penggunaan plastik. Limbah plastik akan sulit terurai oleh lingkungan yang dapat mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Mengurangi pemakaian listrik untuk menghindari tumpukan limbah plastik adalah hal yang harus dilakukan sehingga dapat mengurangi produksi gas metana. Sekian pemaparan materi mengenai pemanasan global dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.